Pokoknya saya sepakat dengan Presiden dalam hal ini bahwa pemeriksaan masif itu kunci kita untuk keberhasilan. Kita angka pemeriksaan kita Tapi kecil. PCR bukan rapid test. Iya, PCR. Tidak ada teman saya di Norwegia cerita, nggak kenal mereka rapid test itu. Tapi Dokter Andani ini terkenal di publik juga bahwa dokter mengatakan rapid test itu sangat diragukan. Itu persisnya dokter mengatakan seperti apa? Ya gini Mbak, jadi waktu itu tanggal 25 Maret saya masih ingat ya Pak. 25 Maret. Bu Kadinkes hubungi saya, tanya saya, apa rekomendasi Bapak terkait dengan rapid test? Untuk Pak Gubernur nih. Kemudian kita diskusikan dengan Pak Gubernur, saya sampaikan kita tidak merekomendasikan rapid test. Dan Alhamdulillah Pak Gubernur setuju, Dinkes setuju. Argumentasinya gini, pertama, tidak ada data independen mengenai validitas rapid test. Maksudnya nilai kualitas diagnostik gak jelas. Bisa dipegang atau tidak? Ya, itu pertama Pak. Yang kedua, rapid test itu punya kelemahan 1 minggu pertama. Dia tidak bisa detek. 1 minggu pertama itu maksudnya gimana? Jadi minggu awal itu, kan rapid test yang berkembang ini kan deteksi antibody nih. Dia belum bisa mendetek antibody tadi. Oh, jadi kalau ada orang terkena, sampai seminggu kemudian, itu rapid test belum bisa menangkap? Negatif. Oh, pasti negatif? Iya, umumnya 20% paling positif, tapi secara umum negatif. Hari kedua ketiga nggak bakal detek dia tuh. Nah itu kelemahan. Sampai 1 minggu aja nggak bisa menangkap, apalagi 1-2 hari. Makanya saya bilang itu berbahaya. Kalau PCR? PCR bisa. Hari kedua ketiga bisa. Hari pertama mungkin tidak terlalu bagus. Nah itu kedua. Yang ketiga, mungkin saja rapid test kan deteksi antibody ya. Nah mungkin saja protein virus ini mirip dengan protein virus yang ada pada manusia. Kita kan juga punya human coronavirus. Bisa mirip. Nah kalau mirip terjadi reaksi silang. Jadi reaksi silang Pak. Berarti sehingga kualitasnya hasilnya dibias. Positif palsu. Positif palsu. Nah ini ada istilah positif palsu. Ya, ada positif palsu, ada negatif palsu. Nah sekarang kita lihat lagi contoh berikutnya. Kalau rapid test itu kita periksa, ternyata kita uji validasi. Artinya diperiksa ulang. Dibandingkan dengan PCR. Ternyata gini Pak, sensitivitas rapid test itu pada minggu pertama itu hanya sekitar 20%. Pada minggu kedua itu sekitar 60%. Artinya apa? Kalau 10 orang positif COVID berdasarkan PCR, pada minggu pertama hanya 2 orang yang positif kata rapid test. 8 orang lagi lolos. Lolos dan menularkan ke orang lain. Iyalah, orang lain. Itu yang rantai tidak putus. Tidak putus. Kan salah kita kan? Iya. Kalau misalnya minggu kedua hanya 6 orang yang dikatakan positif oleh rapid test, 4 lagi lolos. Nah itu kan berbahaya Pak. Jadi nilai, kalau tanya nilai yang paling berbahaya dari rapid test yang mana? Nilai negatifnya yang bermasalah. Non reaktifnya bermasalah. Yang reaktif itu kan di karantina. Masih mending lah kan. Tapi yang non reaktif kan dilepaskan. Nah, ini padahal dia kena. Nah, itu makanya kita bukan berarti rapid test tidak bagus. Ya artinya pada kondisi-kondisi pandemi yang butuh diagnostik yang akurat, itu penting dikontrol. Karena memutus tadi harus efektif pemutusannya. Coba sekarang orang di karantina hanya gara-gara rapid test reaktif. 1 kamar 2 orang. Kemudian di PCR. Hasil PCR yang pertama positif, yang kedua negatif. Akibatnya apa? Yang keduanya harus dikarantina, diperiksa lagi sekali lagi. Kan berabe saya bilang. Nah, itu yang terjadi gitu. Jadi inti sederhananya Pak, kalau satu pemerintah daerah itu mau berhasil atau pemerintah provinsi itu mau berhasil, udah satu-satunya jalan yang paling instan itu adalah periksa masif. PCR. Itu solusinya. Dan buang rapid test. Buang rapid test. Kalau beberapa kali resiko lolos tadi, kan bayang tadi kan, yang nggak bisa mutus tali tadi. Siapa yang tahu? Jadi rapid test itu memang ada syaratnya, idealnya gini. Dia 2 kali pemeriksaan idealnya. Tapi orang sudah rapid test pertama, mana mau dia lagi periksa? Tidak bakalan mau dia diperiksa.